Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 Pendidikan Biologi C yang dimana beranggotakan Aris Kamalia M, saya sendiri, dan Nurul Asmi Rustani. Sebelumnya, yang terhormat dan terima kasih kepada Bapak dosen pengampu, yaitu Bapak Dr. Ismail MS, serta teman-teman yang telah menyempatkan untuk menonton video pembelajaran ini. Kami akan menjelaskan mengenai klasifikasi dan struktur karbohidrat, yang dimana terdiri dari 3 submateri, yaitu monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Nah, selanjutnya itu akan dijelaskan mengenai klasifikasi dan struktur karbohidrat dan pembagian dalam monosakarida, yang dimana akan dijelaskan oleh saya sendiri, Aris Kamalia M. Klasifikasi dan struktur karbohidrat, yang dimana karbohidrat ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu monosakarida, oligosakarida, dan polisakarida. Nah, monosakarida ini terdiri dari satu ikatan kimia. Mono artinya satu, dan sakarida artinya karbohidrat atau gula. Sedangkan oligosakarida adalah 7 ikatan kimia. Dan polisakarida yaitu lebih dari 7 ikatan kimia. Selanjutnya mengenai pembagian klasifikasi dan klasifikasi karbohidrat berdasarkan gugus fungsionalnya, yang dimana dibedakan menjadi 2, yaitu gugus aldehid dan gugus keton. Gugus aldehid ini merupakan termasuk ke dalam kelompok aldosa, sedangkan gugus keton ini termasuk ke dalam kelompok maltosa, yang dimana dapat dilihat dari perbedaannya, yaitu apabila kelompok aldosa ini yang dimana merupakan gugus aldehid akan berikatan dengan atom karbon yang pertama, sedangkan untuk gugus keton ini yang dimana kelompok maltosa akan berikatan atom oksigennya ini akan berikatan dengan atom karbon yang kedua, seperti pada gambar yang telah disajikan. Selanjutnya mengenai monosakarida. Nah, monosakarida ini merupakan kelompok karbohidrat yang paling sederhana karena terdiri dari satu ikatan kimia. Nah, berdasarkan jumlah atomnya, monosakarida ini dibagi menjadi 4 bagian atau dibedakan menjadi 4 bagian, yaitu triosa terdiri dari 3 atom karbon, tetrosa terdiri dari 4 atom karbon, dan heksosa terdiri dari 6 atom karbon. Dapat dilihat pada gambar berikut ini, yang dimana triosa ini terdiri dari 3 atom karbon, yaitu 1, 2, 3, tetrosa 4 atom karbon, 1, 2, 3, 4, pentosa 5 atom karbon, 1, 2, 3, 4, 5, dan heksosa 6 atom karbon. Nah, untuk pembagian ikatan hidroksilnya ini dibagi menjadi 2, yaitu D-glukosa dan L-glukosa. Yang dimana pembedanya itu apabila D-glukosa ini, maka ikatan hidroksilnya ini berada di sebelah kanan. Sedangkan L-glukosa ini, ikatan hidroksilnya itu akan berada di sebelah kiri. Nah, untuk mengetahui pembagian ini dilihat dari ikatan atom karbon yang terakhir, satu ikatan yang terakhir dari atom karbon tersebut, seperti pada gambar berikut ini, yang dimana atom karbon 1 terakhir ini akan berikatan dengan hidroksil yang berada di sebelah kanan, maka disebut dengan D-glukosa, sedangkan atom karbon yang terakhir berikatan dengan hidroksil yang di sebelah kiri, maka disebut dengan L-glukosa. Nah, selanjutnya yaitu merupakan pembagian dari penulisan struktur monosakarida, yang dimana terbagi menjadi 2, yaitu Fixer dan Haworth, yang dimana Fixer merupakan rantai terbuka, sedangkan Haworth merupakan rantai tertutup. Nah, proyeksi Fixer ini merupakan rantai karbon yang ditulis dari atas ke bawah, yang dimana gugus fungsi yang paling tinggi itu diletakkan di bagian atas. Sedangkan Haworth atau rantai tertutup ini adalah penggambaran monosakarida dengan
perspektif 3 dimensi. Yang dimana tadi pada Fixer merupakan 2 dimensi, sedangkan Howard merupakan 3 dimensi. Nah, dapat dilihat perbedaannya, yaitu rantai terbuka yang di sini, sedangkan rantai tertutup itu Howard. Nah, selanjutnya mengenai pembagian alfa deglukosa dengan beta deglukosa, yang dimana pada alfa deglukosa ini disebut OH down, yang dimana ikatan hidroksilnya ini berada di bawah. Sedangkan beta deglukosa itu disebut juga dengan up OH, yang dimana ikatan hidroksilnya berada di atas. Selanjutnya itu mengenai pembagian dari karbohidrat dan struktur klasifikasi dari monosakarida. Selanjutnya saya serahkan kepada Nurul Asmi Rustan untuk menjelaskan mengenai klasifikasi dan struktur disakarida dan polisakarida. Kepada Nurul Asmi Rustan dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jelaskan mengenai disakarida. Disakarida merupakan senyawa yang terbentuk dari 2 molekul monosakarida. Disakarida itu terdiri atas unsur sukrosa, maltosa, laktosa, dan celeobiosa. Keempat disakarida ini mempunyai rumus molekul yang sama, yaitu C12H22O11, namun memiliki struktur molekul yang berbeda. Disakarida disusun oleh 2 unit gula seperti sukrosa, disusun oleh glukosa dan fruktosa. Maltoda dibangun oleh 2 unit glukosa dan laktosa, juga oleh glukosa dan galaktosa. Selanjutnya yaitu sukrosa. Sukrosa ini dapat ditemui dalam kandungan wortel, juga tebu. Sukrosa ini terbentuk dari ikatan antara glikosida antara karbon nomor 1 pada glukosa dengan karbon nomor 2 pada fruktosa. Berikut adalah rantai tertutup dari sukrosa. Selanjutnya yaitu laktosa. Laktosa dapat di dalam kandungan air susu hewan. Ikatan galaktosa dan glukosa terjadi antara atom karbon nomor 1 pada laktosa dan atom karbon nomor 4 pada glukosa. Struktur rantai tertutup dari laktosa yaitu pada gambar yang sebelah kiri yaitu beta degalaktosa dan yang sebelah kanan yaitu beta deglukosa. Selanjutnya yaitu maltosa. Maltosa itu terbentuk melalui ikatan glikosida alfa antara atom karbon nomor 1 dari glukosa 1 dengan atom karbon nomor 4 dari glukosa yang lain. Adapun struktur ikatan tertutup dari maltosa itu seperti pada gambar yang sebelah kiri yaitu alfa deglukosa, sedangkan yang sebelah kanan yaitu beta deglukosa. Polisakarida. Polisakarida ialah kelas karbohidrat yang mempunyai lebih dari rumus kimia dari polisakarida ialah C6H10O5N. Molekul ini dapat digolongkan menjadi polisakarida struktural seperti selulosa, asam hyaluronat, dan sebagainya. Polisakarida juga merupakan ikatan dari glikosida. Selanjutnya yaitu ada amilum. Amilum ini terdiri dari 2 macam polisakarida, yaitu amilosa dan amilopektin. Keduanya merupakan polimer dari glukosa. Unit glukosa amilosa dirangkaikan dalam bentuk linier oleh ikatan glikosida alfa 14. Nah, ada juga glikogen. Glikogen ini merupakan polimer alfa 1 dari glukosa dan mempunyai ikatan cabang alfa 16
untuk setiap satuan glukosanya. Nah, struktur dari glikogen alfa 16 dapat dilihat pada gambar. Presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi penjelasan mengenai disakarida, polisakarida, dan monosakarida dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari presentasi kelompok kami. Saya tutup dengan ucapan Fabiaya Lairobbikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.